Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini video pembelajaran dari materi uji normalitas ya yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang materi uji normalitas dengan metode Lilliefors ya. Untuk uji normalitas dengan cara yang sebelumnya itu kan digunakan untuk data berkelompok ya. Nah, uji normalitas dengan metode Lilliefors ini digunakan ketika data yang kita punya itu data tunggal, artinya dia satu-satu seperti ini ya. Nah, nanti kalau misalkan saya kasih tugas terkait dengan uji normalitas, kemudian setelah ini saya buatkan tentang uji homogenitas ya, silahkan ikuti tahapan penyelesaian soalnya kalau dengan cara manual seperti ini ya, dan juga dengan aplikasi nanti ya. Nah, jadi ini saya jelaskan dulu ya tentang uji normalitas dengan metode Lilliefors ya, dengan taraf signifikansi alfa 5% ya. Tentukan apakah data berikut ini berdistribusi normal. Misalnya ada data 4, 0, 8, 6, 14, dan 10. Oh ya, untuk metode Lilliefors ini tuh biasanya digunakan juga untuk pengolahan data pada skripsi ya. Pada skripsi, pada artikel untuk jurnal, seperti itu. Biasanya juga menggunakan metode Lilliefors. Atau kalau kita menggunakan SPSS ya. Nah, jadi metode Lilliefors ini bisa digunakan secara manual ya, secara manual kemudian menggunakan Excel. Nah, kalau menggunakan aplikasi yang namanya SPSS, SPSS adalah pengolahan data, aplikasi untuk pengolahan data statistik ya, itu biasanya kita menggunakan uji Shapiro-Wilk ya. Untuk pendidikan itu biasanya kita menggunakan Shapiro-Wilk. Kenapa? Karena biasanya sampel yang kita gunakan pada penelitian itu tidak lebih dari 50 orang. Jadi kita pakai Shapiro-Wilk biasanya. Nah, ini saya jelaskan dulu tentang uji normalitas dengan menggunakan metode Lilliefors ya untuk data tunggal. Nah, ini tahapan penyelesaiannya. Silahkan diperhatikan ya untuk pengerjaan tugas nantinya. Nah, jadi ini nanti pertama yang harus kita lakukan adalah menuliskan hipotesis data. Hipotesis apa? Hipotesis sekali lagi saya ingatkan adalah jawaban sementara ya dari uji yang akan kita lakukan, uji statistik yang akan kita lakukan, di mana untuk hipotesis data uji normalitas H0-nya itu berbunyi sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal, sedangkan H1-nya itu kebalikan dari H0, yaitu sampel tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Nah, kemudian tahap kedua, tuliskan taraf signifikansi yang digunakan. Biasanya ini sudah tertera pada soal ya, taraf signifikansinya. Kalaupun tidak tertera pada soal, biasanya untuk pendidikan memang digunakan 5% atau 0,05. Nah, di sini yang tahap ketiga, tentukan statistik uji yang digunakan. Nah, karena di sini kita uji normalitas dengan menggunakan uji Lilliefors, rumus yang kita gunakan seperti ini ya. L yaitu nilai maksimum dari nilai mutlak FZI dikurang SZI, seperti ini. Nah, kemudian kita komputasi atau kita hitung datanya. Pertama, kita input dulu data yang didapat di sini ya. Ini ada 4, 0, 8, 6, 14, dan 10. Nah, untuk uji normalitas menggunakan tahapan Lilliefors ya, hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita cari dulu jumlah datanya atau delta sigma X-nya ya. Sigma X, kita cari jumlah datanya, kita tambahkan seluruh data yang ada pada soal ya. Nah, ini kita jumlahkan semua. Kalau kita jumlahkan semua, ini nanti hasilnya adalah 42 ya. Kemudian langkah selanjutnya kita cari sigma X kuadratnya ya. Nah, sigma X kuadratnya di sini bagaimana caranya? Jadi di sini 4 kuadrat tambah 0 kuadrat tambah 8 kuadrat tambah 6 kuadrat ya, di sini ditambah 14 kuadrat, kemudian tambah 10 kuadrat. Nanti di sini didapat hasilnya 412 di sini. Nah, ini hal pertama yang harus kita cari dulu untuk perhitungan uji normalitas dengan cara menggunakan Lilliefors. Kemudian setelah ini akan kita cari X barnya atau rata-ratanya ya. X bar itu adalah sigma X dibagi dengan N di sini ya. Sigma X-nya itu yang mana? Yang ini sigma X-nya 42 di sini ya. Kemudian N-nya yang mana? N banyaknya data di sini ada 6 ya. N-nya ada 6 di sini. Ini 42 bagi 6 hasilnya adalah 7 di sini. Nah, setelah kita dapat
X bar atau rata-ratanya, kita juga perlu mencari standar deviasinya atau S di sini ya. Dengan rumus S adalah S sama dengan akar dari N ya dikali dengan sigma X kuadrat, kemudian dikurang dengan sigma X yang dikuadratkan, kemudian dibagi dengan N dikali N kurang 1. Nah, ini rumusnya ya. Kemudian N-nya yang kita dapat, adalah 6 ya. Kemudian sigma X kuadrat itu yang ini ya, sigma X kuadrat. Jadi 6 dikali dengan 412. Nah, di sini kalian harus bisa bedakan yang namanya sigma X kuadrat dan sigma X yang dikuadratkan. Di mana sigma X kuadrat itu yang 412, kemudian sigma X yang dikuadratkan itu yang ini, yang 42. Jadi di sini 42 pangkat 2, seperti itu. Kemudian N-nya tadi itu 6 ya, 6 dikali 5 ya, N kurang 1, 5. Nah, ini nanti silahkan prosesnya dihitung sendiri. Nanti ini dikalikan dulu 6 kali 402 baru dikurang 42 pangkat 2. Nanti didapat di sini hasilnya adalah 708 dibagi 30. Nah, hasilnya adalah akar dari pembagian ini 23,6, ini hasilnya 4,86. Nah, jadi kalau nanti menggunakan uji Lillie force dihitung dulu ininya ya. Dihitung dulu X barnya 7 ya. Kemudian dihitung S-nya itu berapa. Nah, di sini kenapa harus dicari X bar dan S ya, tentu saja ada tujuannya. Nah, ini di sini ada tabel kerja bantu nanti. Silakan nanti ini dibuat ya untuk membantu pengerjaan soal-soal yang terkait uji normalitas menggunakan uji Lillie force. Nah, tabel ini kita coret-coret di sini ya supaya lebih leluasa. Nah, di sini saya jelaskan dulu, XI itu adalah nilai-nilai yang ada di data tadi di soal ya. Kemudian di sini ada kolom yang namanya ZI ya, di mana rumus ZI itu adalah ZI ya, ZI sama dengan XI itu dikurang dengan X bar dibagi dengan S. Nah, jadi di sini fungsi kenapa kita harus mencari X bar dan S, karena akan kita gunakan pada kolom ZI rumusnya. Nah, karena X bar dan S-nya itu sudah kita temukan ya, jadi ZI-nya itu bisa kita tulis XI dikurang 7 dibagi 4,86 seperti itu. Nah, ini saya jelaskan dulu yang kolom ZI yang ini ya. Misalnya untuk mendapatkan nilai min 1,44 di sini. Nah, di situ ZI berarti Z1 ya, di sini Z1 karena ini baris pertama ya. Jadi di sini Z1. Kalau yang ini nanti dia ini Z1, ini Z2, Z3 seterusnya nanti sampai Z6. Ya, ZI-nya berarti ya tadi XI kurang 7 bagi 4,86. XI-nya yang mana? XI-nya yang ini. Oke. XI-nya 0. 0 dikurang 7 dibagi 4,86. Hasilnya adalah min 7 per 4,86. Maka hasilnya adalah min 1,44. Nah, kenapa di sini hasilnya min 1,44? Dapatnya dari sini ya. Dapatnya dari Z1 ini. Nah, kemudian di sini ada yang namanya FZI ya. FZI maksudnya apa? Nah, jadi di sini FZI yang kita dapatkan ya. Oke, ini saya tuliskan dulu. Nah, ini saya bahas yang kolom FZI di sini ya. Jadi Z1 yang tadi kita dapatkan ya, berarti ini F ya. Z1 yang kita dapatkan yang ini berarti min 1,44. Nah, di sini kalau kita perhatikan ya, ZI-nya ada 2. Ada yang bernilai negatif di sini, yang ini dia bernilai positif. Nah, nanti ini pengaruhnya apa? Pengaruhnya ke kolom berikutnya ya, ke kolom berikutnya untuk kolom FZI. Oke. Nah, di mana di sini kita butuh tabel Z ya, tabel Z di sini. Sebentar saya cek dulu. Oke, nah jadi ini dari F min 1,44 ya.
kalau misalkan nanti ZI-nya itu bernilai negatif ya, seperti yang kolom 1, 2, dan 3 ini ya, nanti rumusnya adalah dia, oke ini saya kasih tanda dulu, nah ini rumusnya nanti 0,5 dikurang nilai dari tabel Z ya, tabel Z untuk min 1,44. Oke. Nah, jadi kalau nanti ininya negatif berarti dia ini dikurang 0,5. Kalau nilai Z ininya positif yang ini ya, ini berarti nanti dia ditambah dengan 0,5 ya. Nah, ini untuk pengerjaan soal normalitas dengan Lilliefors kita butuh yang namanya tabel Z ya. Jadi Z yang kita dapat tadi kan min 1,44. Min 1,44. Nah, ini tabel distribusi Z ya. Jadi tadi Z yang kita dapat itu adalah min 1,44. Nah, caranya untuk melihat di tabel ini ya, 2 digit pertama itu adalah yang vertikal, kemudian digit terakhir. Nah, jadi dia minnya tidak perlu ya. Jadinya dia 1,4 ditambah 0,04. Jadi 2 digit pertama yang ini adalah digit terakhir yang ini. Jadi di sini kita cari perpotongan antara 1,4 dan 0,04. Jadi 0,04-nya nanti dia untuk yang horizontal ya. Nah, ini kita cari dulu 1,4 di sini. Nah, ini dia 1,4. Kemudian di sini kita punya 0,04, kita cari titik temunya di mana? Nah, titik temunya ada di sini 0,4251 ya. Nah, jadi ini nanti hasilnya adalah 0,5 dikurang dengan 0,4251. Ini dari tabel yang ini ya, 0,4251. Hasilnya adalah 0,0749. Nah, ini kenapa hasilnya nanti di sini 0,0749. Nah, itu untuk yang bernilai negatif ya, yang ini, yang Z-nya yang diperhatikan bernilai negatif. Nah, gimana kalau Z-nya positif? Ini saya kasih contoh lagi ya. Misalkan untuk kolom yang 0,21 di sini. Jadi ini adalah F 0,21. Nah, berarti 0,5 ditambah Z-nya itu dia lebih dari sama dengan ya. Ini diganti kebalikannya 0,21. Oke, kalau 0,21 seperti apa tabelnya? Nah, 0,21 kita cari dulu nih perpotongannya seperti apa. Jadi di sini Z-nya itu sama dengan 0,21. Berarti ini adalah 0,2 ditambah 0,01. Jadi dua angka pertama itu di sini ya. Kemudian 0,2, kemudian 0,01. Nah, yang ini. Nah, ini adalah titik potongnya 0,0832. Nah, sehingga nanti hasilnya yang ini adalah 0,5 ditambah dengan yang ini tadi 0,0832. Hasilnya adalah 0,5832. Nah, ini kenapa hasilnya seperti ini. Itu untuk yang kolom FZI. Ya. Untuk kolom SZI, nah SZI ini nanti kita akan memfokuskan tentang jumlah data ya untuk SZI. Jadi ini untuk SZI-nya. Untuk kolom SZI ya. Nah, kenapa di sini dapat 0,1667? Jadi ini kan baris pertama ya. Baris pertamanya ini baris pertama, ini kedua, ketiga, 4, 5, 6. Oke. Jadi yang baris pertama itu dibagi dengan banyaknya jumlah data ada 6. Jadi 1 bagi 6 hasilnya adalah 0,1667. Nah, yang di sini misalnya 6/6 jadinya. Jadi ini baris ke-6 ya. Kemudian jumlah datanya 6. Jadi ini adalah jumlah data. Yang ini adalah jumlah data. Kemudian yang ini apa? Yang ini adalah barisnya ya. Baris ke berapa? Ini baris ke-1. Berarti 1 bagi 6. Jadi di sini 0,1667 seperti itu.
Nah, kemudian di sini ada kolom terakhir ya. Kolom terakhir itu nilai mutlak dari FZI dikurang SZI. Oke, perhatikan lagi di sini ya. Di sini FZI yang sudah kita dapat adalah, ini kolom terakhir, nilai mutlak ya dari SZI dikurang SZI. Jadi di sini kita punya FZI-nya itu 0,0749 di sini ya, 0,0749 dikurang ya SZI-nya berapa? SZI-nya yang ini ya, 0,1667. Oke. Nah, ini kita cari dulu nilainya. Nah, setelah kita hitung ya, nanti di sini dia hasilnya didapat negatif 0,0918. Tapi karena ini negatif ya, dan ada tanda mutlak, makanya di sini jadinya hasilnya nanti positif 0,0918. Nah, itu adalah cara pengerjaan untuk setiap kolom tabel. Nah, jadi nanti di sini cara kita punya untuk uji statistik itu kita punya yang namanya nilai hitung, dan juga kita punya yang namanya nilai tabel ya. Jadi nilai hitung itu adalah nilai yang dari yang kita cari ini, namanya L hitung ya, Lilliefors hitungnya L hitung. L hitungnya nanti lihat di kolom ini, di kolom FZI yang ini ya, nilai yang paling tinggi. Kita cari dulu nilai yang paling tinggi antara baris 1 sampai baris 6 ya. Kalau kita perhatikan, nilai yang paling tinggi adalah nilai yang ini, 0,1009 ya. Ini nilai yang paling tinggi. Nah, ini yang kita ambil sebagai L hitung ya. Kita ambil sebagai L hitung yang ini. Jadinya nanti ini L hitungnya adalah 0,1009 seperti itu. Nah, kemudian kita harus juga mencari nilai L tabel ya. Nilai L tabel di sini harus kita cari. Jadi L tabel ya itu didapat dari apa? L ya, di sini kita kasih angka ya. Tadi alfanya itu berapa, kemudian jumlah datanya itu berapa, kita cari tahu dulu di sini. L ya, alfanya tadi di awal-awal yang ini. Nah, ini L alfanya itu 5%. 5% berapa? 0,05. Nah, itu kita tuliskan di sini. Nah, ini 0,05, kemudian kita kasih tanda koma di sini. N-nya itu berapa? N-nya adalah 6. Oke, N-nya 6. Nah, nanti di sini kita harus punya yang namanya L tabel. Jadi ini nanti harus dicari di L tabel. Nah, kita butuh yang namanya tabel Lilliefors ya, tabel Lilliefors. Nah, di sini saya sudah punya tabel nilai kritis untuk L atau uji Lilliefors ya. Nah, di sini tadi alfa yang kita gunakan adalah yang 0,05. Di mana banyak data yang kita punya itu adalah 6. Oke, kita cari titik temunya di sini. Nah, ini adalah titik temu, atau bisa kita katakan 0 ya, 0,319 untuk soal yang ini adalah L tabelnya. Nilai Lilliefors yang kita dapat dari tabel uji Lilliefors. Jadi nilai L tabelnya adalah 0,319. Jadi ini 0,319. Nah, jadi kita dapat dua hal di sini. L hitungnya itu kita dapat, L hitung itu bisa disebut juga dengan sebagai L obs ya, L observasi. Kita dapat nilainya 0,1009. Kemudian L tabelnya, atau di sini sudah saya ganti angka menjadi L 0,05 dengan 6 itu 0,319. Jadi ini dua hal yang akan kita gunakan untuk melakukan keputusan uji nanti. Nah, keputusan ujinya itu ada di tahap pengerjaan selanjutnya di sini.
Nah, jadi di sini sudah saya dapatkan ya di sini. Kayaknya tidak perlu ya. Ini ada kesalahan sedikit di sini. Nah, ini juga ada kesalahan sedikit ya ini. Ini hasilnya 0,319 ya. Nah, ini sudah saya ganti ya. Nah, jadi tuliskan hasil yang tadi. Jadi ini L tabelnya dan L ops-nya tuliskan di daerah kritis ya. Kemudian gambarkan daerah kritis tersebut. Caranya seperti apa? Nah, caranya perhatikan baik-baik. Ini adalah garis bilangan ya. Ini garis bilangan di mana kita akan buat kurva di sini. Kita akan buat kurva di sini. Oke? Nah, kita tuliskan dulu L tabelnya. L tabel yang kita dapat itu adalah 0,319. Sembarang aja taruhnya di mana. Misalnya 0,319-nya di sini. 0,319. Nah, yang namanya daerah kritis untuk uji normalitas dia itu lebih dari 0,319. Kalau lebih dari kan otomatis dia ke arah kanan kan untuk garis bilangan. Nah, berarti ininya kita arsir. Nah, ini adalah daerah kritis. Nah, ini yang kita arsir, ini adalah daerah kritis. Daerah kritis itu apa? Daerah kritis itu adalah daerah penolakan H0. Nah, jadi kalau misalkan L hitung yang kita dapat itu 0,7 misalnya di sini, berarti kan dia termasuk ke dalam wilayah yang ini ya. Tapi L hitung yang kita dapat tadi cuma 0,1. 0,1 misalnya ada di sini. Nah, 0,1 misalnya ada di sini. 0,1009. Oke. Nah, 0,1109 itu kan tidak termasuk ke dalam daerah kritis yang kita arsir yang warna merah ini ya. Jadi kan yang L hitung kita itu ada di daerah yang kosong yang ini ya. Nah, ini saya arsir yang biru ya. Yang saya arsir yang biru ya, artinya tidak termasuk ke dalam daerah kritis ya, artinya bukan di daerah yang warna merah ini ya. Nah, ini adalah daerah penerimaan H0. Yang ini adalah daerah penerimaan H0. Nah, yang kita lihat, kita perhatikan di sini adalah di manakah letak L hitung. Nah, di manakah letak nilai dari L hitung tersebut ya? Nah, kita perhatikan nilai L hitungnya. Apakah dia terdapat di daerah penerimaan H0 atau dia terdapat di daerah penolakan H0? Seperti itu. Jadi, untuk keputusan uji statistik diperhatikan itunya. Kalau dia di penerimaan H0, ya berarti H0-nya diterima. Tapi kalau penolakan H0, H0-nya ditolak, ini otomatis artinya apa? Kalau H0-nya ditolak, H1-nya diterima. Nah, seperti itu. Jadi, kalau kita perhatikan di sini, ya kan, letak dari H0 untuk soal ini ya, dia berada di daerah penerimaan H0. Artinya apa? Artinya H0-nya diterima. Kalau H0-nya diterima, tadi kita balik ke hipotesis awal yang kita hitung, ya. Hipotesis awal yang kita hitung tadi di sini, nah ini H0-nya diterima. Kalau H0-nya diterima, berarti yang kita pakai jawabannya yang mana? Yang ini. Nah, jadi yang diterima itu yang ini. Berarti jawaban yang ini yang kita pakai. Sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Seperti itu. Nah, jadi itu adalah langkah-langkah pengerjaan untuk uji normalitas dengan menggunakan metode Lilliefors secara manual ya. Jadi seperti itu caranya. Nah, ini kesimpulannya populasi berdistribusi normal. Oke, nah itu adalah materi tentang bagaimana langkah-langkah pengerjaan uji normalitas dengan cara menggunakan uji Lilliefors cara manual ya. Kita harus tahu juga cara manualnya seperti apa gitu. Jadi nanti kalau misalkan dalam pengolahan data skripsi walaupun pakai SPSS atau Excel, kita tahu langkah pengerjaan uji normalitas itu seperti apa gitu. Jadi ketika ujian tidak bingung kalau ditanya.
Oke, sekian untuk video kali ini. Materi selanjutnya yang akan saya bahas itu adalah uji homogenitas dengan menggunakan uji Bartlett ya. Nah, jadi sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.